Sekarang saya tidak perlu jelaskan yang pertama dan yang kedua, tadi sudah. Yang mau saya jelaskan adalah yang ketiga, tentang apa-apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Muharram selama dia jadi bupati. Ini Kampung Maluang. Kampung Maluang statusnya apa sekarang, Bu? Berkembang, Bu? Maju? Mandiri? Maju ya? Maju. Nah, maju. Saya tidak tahu ketika baru saya dilantik jadi bupati statusnya apa dulu? Tertinggal atau sangat tertinggal atau sudah berkembang awalnya sebelum berkembang? Berkembang kan? Karena perlu Ibu saya sampaikan, Bapak, kampung itu berdasarkan penilaian Kementerian Desa itu ada namanya indeks desa membangun. Itu kategorinya ada 5. Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Ada 5. Yang paling hebat itu adalah mandiri. Jadi mandiri paling tinggi, yang keduanya adalah maju, yang ketiganya berkembang, yang keempatnya adalah tertinggal, dan terakhir yang paling rendah adalah sangat tertinggal. Yang mau saya laporkan ke Bapak Ibu, sewaktu saya baru dilantik jadi bupati, 80 desa di Kabupaten Berau statusnya adalah tertinggal dan sangat tertinggal. Halo? 80 desa. Ini fakta, ini bukan saya buat-buat, dan bukan juga saya menentukan tentang status itu, tetapi dari Kementerian Desa. Hanya 20 desa yang statusnya adalah berkembang dan maju. Nggak ada mandiri waktu itu, hanya berkembang dan maju. Jadi saya juga bingung kalau hari ini ada teman yang mengatakan bahwa kembali makmur dan sejahtera. Padahal dulu kondisi desa seperti itu keadaannya. 80% desa tertinggal dan sangat tertinggal. Apa yang saya lakukan untuk membenahi ini, Bapak Ibu? Yang pertama, saya salurkan dana desa 2-5 miliar per kampung, per desa. Kedua, saya bikin peraturan bupati untuk mengatur pemanfaatan uang 2-5 miliar ini supaya tidak semena-mena seorang kepala kampung dalam memanfaatkan uangnya. Saya atur sedetail mungkin, hampir seluruh permasalahan di masyarakat itu saya atur dalam peraturan bupati. Mulai dari bantuan langsung tunai buat orang tua jompo dan fakir miskin. Di Maluang jalan, Bu, Pak? 250.000 rupiah per bulan, 3 juta 1 tahun. Yang saya maksud yang dapat bantuan langsung tunai ini adalah orang ketika tidak dibantu meninggal. Kalau tidak dibantu bermasalah secara ekonomi. 250.000 rupiah ini maksud saya paling tidak bisa beli beras dan lauk pauk untuk dalam 1 bulan. Untuk 1 orang. Kita lakukan itu. BLT, kemudian dana kematian 2 juta per sekali meninggal. Nah, kemudian yang ketiga, seluruh imam masjid, kemudian pendeta, itu kita kasih juga dana. Dana RT 50 juta per RT, ya. Dana pembangunan rumah ibadah 100 juta maksimal per tahun. Gereja juga demikian. Kita berikan semua. Kemudian untuk PAUD, untuk TK, semua dapat anggaran. Kemudian saya siapkan lagi 300 juta untuk badan usaha milik kampung. Boleh dimanfaatkan itu. Selebihnya silakan kepala kampung untuk memprogramkan untuk kepentingan desa. Tidak cukup dengan itu, Bapak Ibu, program saya angkat lagi sarjana-sarjana di kampung untuk membantu kepala desa, membantu kepala kampung supaya perencanaannya bagus, membantu untuk membuat RPJMD, membantu kampung untuk membuat RPJMK maksud saya, kemudian membantu kepala kampung untuk membuat program perencanaan, sampai membantu kepala kampung untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Hasilnya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, setelah kurang lebih 3 tahun kondisi ini berjalan. Hari ini yang saya ingin laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai bupati, yang 80% tadi desa itu tertinggal dan sangat tertinggal, itu tidak ada lagi yang tertinggal dan sangat tertinggal. Tinggal kecuali satu desa yang masih tertinggal, karena desa itu ternyata 20 tahun tidak ada wilayahnya karena numpang di wilayahnya desa lain, yakni desa Merapulu
numpang di desanya Merapun. Akhirnya desa ini kita tidak salurkan dana ADK di situ karena menjadi temuan dari kejaksaan bahwa itu ada korupsi di tempat itu, dan akhirnya desa ini kita pindahkan di lokasi yang lain sehingga statusnya masih tertinggal. Selebihnya sudah berkembang, mandiri dan maju. Halo? Saya ingin tanya Bapak Ibu, masa kamu mau ganti bupati yang seperti ini? Halo? Halo? Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setiap tahun itu gubernur melaksanakan lomba desa se-Kalimantan Timur. Desa yang ada di Kalimantan Timur ini hampir 1000 desa. Se-Kalimantan Timur hampir 1000 desa. Ternyata 3 tahun berturut-turut dari 2017, 2018, 2019, 2020 belum diadakan lomba karena ada nenek corona datang. Kabupaten Berau berturut-turut juara 1 lomba desa se-Kalimantan Timur. Tidak pernah ada kesempatan kabupaten lain mendapatkan juara. 2017 Kampung Tepian Buah juara 1, wakili tingkat nasional. 2018 Kampung Maluang jadi juara 1, mewakili lomba desa tingkat nasional di Bali, ya Bu ya, Bali. Masuk 10 besar waktu itu Bu? 5 besar. Masuk 5 besar, coba. Ribuan, puluhan ribu desa se-Indonesia masuk 5 besar tingkat nasional. Di 2019 yang juara desa adalah Batu Putih, dan kita ikut lagi mewakili Kalimantan Timur untuk tingkat nasional. Batu Putih juara 2 tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Ini kebanggaan Bapak buat kita sekalian. Kenapa saya perhatikan desa ini Bapak Ibu? Karena prinsip saya adalah kalau desanya maju berarti kecamatannya maju. Kalau kecamatannya maju berarti kabupaten juga maju. Maka inilah yang saya sebut dengan membangun kabupaten dari pinggiran, membangun kabupaten dari desa menuju ke kota. Dan kenapa desa saya perhatikan Bapak Ibu, kampung saya perhatikan? Karena saya berkeyakinan di kampunglah yang paling banyak orang miskin, di kampunglah sarana prasarana yang paling minim, di kampunglah segala teknologi masih kurang, sehingga kita fokus memberikan anggaran khusus untuk dibenahi di kampung. Akibat prestasi ini Bapak Ibu, 2018 saya diundang oleh Kementerian Desa. Bupatimu ini diundang oleh Menteri Desa untuk memaparkan bagaimana cara Kabupaten Berau bisa memajukan desanya. Bagaimana cara Kabupaten Berau mengelola dana ADK sampai bisa berprestasi seperti ini. Saya diundang oleh Menteri Desa di Jakarta memberikan pemaparan dan penjelasan di depan perwakilan-perwakilan bupati wali kota se-Indonesia, dan saya menjadi salah satu pembicara di tempat itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau bikin program kemudian sukses itu biasa, tapi ketika program itu sukses kemudian ditularkan ke kabupaten-kabupaten lain, itu yang saya sebut luar biasa. Karena dapat juara-juara begitu, bila kita dapat. Kira-kira setelah mendengarkan satu poin ini sebagai kampung, layak enggak dilanjutkan Pak Muharram ini Bapak Ibu? Sudah, tolong nanti sampaikan sama teman yang lain ya. Yang laki-laki sampaikan kepada istrinya, yang ibu-ibu sampaikan kepada suaminya. Kasih tahu kepada suaminya, Bu, kita sepakat mendukung ragam. Kalau Bapak tidak mendukung ragam, menyesal.